Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab ketiga, lanjutan dari yang kemarin ya. Silahkan dibuka semua kitabnya. Sebelumnya kita kirim Fatihah dulu untuk pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tsalits, bab yang ketiga, al-bintul wakihah. Al-bintu anak, al-wakihah yang tidak sopan ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bintul adibah, anak yang sopan. Yang sekarang kita membahas bintul wakihah, anak yang tidak sopan. Yang pertama, al-bintul wakihatu. Al-bintu adapun anak al-wakihatu yang tidak sopan, la tata'addabu, ialah tidak menghormati ma'awalidaiha, kepada kedua orang tuanya, wa ustadzatiha, dan guru-gurunya, wala tahtarimu, dan tidak menghormati manhiya akbaru, kepada dia yang lebih tua, minha, dari anak perempuan, wala tarhamu, dan tidak menyayangi manhiya aswaru minha, manhiya kepada orang aswaru minha yang lebih muda darinya, watakdzibu, dan berbohong. Siapa bintu tadi? Idza takallamat, apabila berbicara. Watarfa'u, dan menyaringkan sautaha, kepada suaranya. Idza dhahikat, apabila tertawa. Watuhibbus syatma, dan suka mencaci maki. Wal kalamal qabiha, dan suka berkata jelek. Wal mukhasamata, dan suka bertengkar. Wa ikhlafal wa'di, dan suka mengingkari janji. Wa tastahzi'u bighairiha, wa tastahzi'u, dan suka mengolok-olok bighairiha, kepada orang lain. Wa taftakhiru, dan suka membanggakan binafsiha, dengan dirinya. Wa tahsudul banati, dan suka hasad atau iri albanati, kepada teman-temannya. Wataftinu, dan suka mengadu bainahunnah, di antara mereka. Wala tastahi, dan tidak malu anta'mala qabihan, kepada melakukan qabihan, sesuatu yang buruk. Wala tasma'u, dan tidak mau mendengarkan an-nasihata, kepada nasihat ya. Jadi di sini seorang anak yang tidak mau atau tidak mau berbuat baik atau tidak sopan, itu diantaranya dia tidak menghargai atau menghormati orang tuanya, kemudian guru-gurunya. Dia juga tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda. Ya, ini cuman kayak ciri-ciri saja ya. Ciri-ciri kalau anak tidak sopan, ya diantaranya itu tadi. Dia berbohong apabila berbicara, kemudian kalau tertawa terlalu nyaring. Nah, ini sebenarnya banyak versi ya. Ada orang sekarang yang mengatakan bahwa ya nggak apa-apa lah tertawa, perempuan kan bebas menentukan dirinya, seperti itu ya sekarang kan. Ya memang benar, tapi dalam konteks di sini tidak sopannya kita juga harus mengerti sikon ya, situasi dan kondisi. Ya kalau sedang ada di tempat umum, bertemu dengan orang lain yang bukan siapa-siapa kita, yang tidak kenal kita mungkin ya, yang ada yang lebih tua dan lain sebagainya, ya tidak pantas kita tertawa terbahak-bahak di tempat umum kan. Kecuali kalau misalkan di kamar nih, di kamar sama teman-temannya, atau mungkin kayak cuman sama sahabatnya aja ya nggak apa-apa. Jadi harus mengerti situasi dan kondisi seperti itu. Kemudian dia suka bertengkar ya, ada yang suka bertengkar, ada yang suka memancing pertengkaran gitu kan. Ya sekarang jangan sampai kita tuh jadi orang yang menyalahkan
sumbu api gitu, jangan. Jadi ada kan orang yang dia nggak tengkar tapi dia itu suka mancing gitu, ada kan ya orang yang kayak gitu ya. Naudzubillah, semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Dan anak yang tidak sopan tuh juga mengingkari janji ya. Kalau sudah buat janji kemudian sudah yes, sudah iya gitu, tapi ternyata dia cancel secara sepihak kayak gitu ya mungkin. Kemudian watas tahzi'u biwariha, suka mengolok-ngolok tuh. Kemudian dia suka bangga sama dirinya sendiri ya, dalam ini sama seperti sombong juga ya. Kemudian suka iri sama orang lain, itu juga termasuk gak sopan. Kenapa sih kita tuh harus iri sama orang lain, padahal kan ya masing-masing orang itu kayaknya punya privilege sendiri gitu, punya rezekinya sendiri ya, punya kesempatannya sendiri. Jadi jangan sampai lah ya kita iri sama orang lain, dia kok kayak gini ya, dia kok enak ya hidupnya, dia kok gini. Apalagi sekarang zamannya Instagram, zamannya media sosial, yang mana kebanyakan orang memang ingin memperlihatkan yang baik-baik saja gitu. Juga kita nggak boleh terlalu terlena ya sama sosial media seperti itu, karena orang lain upload begini kita jadi terpancing gini, pengen memamerkan apa yang kita punya. Itu juga jangan sampai melakukan seperti itu ya, niatnya pamer. Kemudian dia tidak malu melakukan keburukan dan tidak mau mendengarkan nasihat ya. Jadi itu adalah ciri-ciri anak yang tidak sopan, seperti itu. Baik, kita lanjutkan membahas bab yang keempat, yaitu yajibu an tata'addabal bintu min shighariha. Yajibu, wajib, an tata'addaba, apa harus bersikap, al bintu, siapa bintu, min shighariha, dari sejak kecilnya bintu. Kenapa kok seorang anak perempuan itu harus bersikap sopan sejak kecil ya, kita bahas bareng-bareng. Fatimatu bintun shaghiratun. Fatimatu, adapun Fatimah, bintun shaghiratun, ialah anak kecil ya. Jadi dia namanya Fatimah, anak kecil di cerita ini. Lakinnaha adibatun, akan tetapi dia sopan ya. Walihadza yuhibbuha, walihadza, dan karena ini, yuhibbuha, dia dicintai, abuha, oleh ayahnya, wa ummuha, dan ibunya. Wahia aidon zakiyatun, dan dia juga zakiyatun, cerdas ya. Zakiyah itu artinya cerdas. Tuhibbus su'alah, dia suka bertanya, an kulli syai'in, dari segala sesuatu, la tafhamuhu, yang tidak dipahaminya dari sesuatu itu. Jadi dia suka bertanya. Wadata yaumin, dan pada suatu hari, tanazzahat, bertamasya siapa Fatimah, ma'a ummiha, dengan ibunya, fi bustanin, di kebun. Faro'at sajarota, dan melihat syajarota, kepada syajarota wardin, kepada pohon mawar, jamilatan, yang indah. Walakinnaha, akan tetapi, mu'wajjah. Mu'wajjah ini bengkok ya. Jadi pohon mawarnya itu bengkok. Faqalat Fatimah, maka berkata siapa Fatimah, ma ajmala hadhihi syajarah, alangkah indahnya pohon mawar ini, katanya si Fatimah. Walakin, akan tetapi, limadza ya ummi, kenapa wahai ibuku, hiya mu'wajjah, dia bengkok. Jadi awalnya dia mujikan, ini kok cantik banget ya pohon mawar ini, tetapi kok bengkok pohonnya, seperti itu kata Fatimah kepada ibunya. Faqalatil ummu, maka berkata al ummu, siapa ibunya, li'annal bustani, li'anna, karena sesungguhnya al bustani, tukang kebun, lam ya'tani, tidak memperhatikan, bitaqwihima, untuk meluruskannya, min sigoriha, dari sejak kecilnya pohon mawar itu. Fasorat mu'wajjah, fasorat, maka menjadi, mu'wajjah, bengkok. Faqalat Fatimah, maka berkata Fatimah, al-ahsanu an nuqawwimaha, al-ahsanu, lebih baik,
an-nuqawwimaha, kita meluruskannya al-an, sekarang gitu. Jadi karena melihat katanya ibunya tadi nggak diluruskan sama tukang kebun, Fatimah inisiatif, ayo kita luruskan sekarang Bu gitu. Fadhahikat ummuha, maka tertawa ummuha, siapa ibunya Fatimah. Waqalat laha, waqalat, dan berkata ibunya laha kepada Fatimah, la yata'attah, tidak mungkin, dzalika ya binti, nggak mungkin anakku, nggak mungkin bisa itu. Li'annaha, karena sesungguhnya qad kaburat, sungguh telah besar, wa ghaludhat, dan tebal, saquha, batangnya itu. Ya, jadi kan nggak bisa itu Fatimah karena batangnya sama itu udah besar gitu, udah tebel batangnya kayak gitu. Fadzalikil bintu, maka begitu pula dengan anak ya, allati lam tata'addab, yang tidak sopan, min sigoriha, dari kecilnya, la yumkinu ta'dibuha, tidak mungkin ia dididik, fi kibariha, pada waktu besarnya. Jadi maksud dari cerita ini yaitu sesuatu yang dididik ketika dia besar akan sulit gitu ya, seperti lagu itu loh ya kan, belajar di waktu besar bagaikan mengukir di atas air gitu. Jadi sama, mendidik anak pun seperti itu. Kalau seseorang sudah dari kecilnya dia tidak dibiasakan mandiri, tidak dibiasakan bersikap sopan, maka nanti di waktu besarnya ya dia akan kesulitan menghargai orang lain, kesulitan untuk berbuat baik. Karena apa? Karena udah dari kecil sudah terbiasa seperti itu gitu. Jadi intinya pembiasaan diri sih menurut Ustazah. Sama seperti kita, mungkin ada salah satu teman-teman yang merasa kayak nggak pernah tidur kalau nggak sama ibu ya, jadi tidurnya itu selalu sama ibu, nggak pernah sendirian. Jadi semakin gede tuh kayak ngerasa nggak bisa lepas dari orang tua kayak gitu. Kenapa? Karena memang dari kecilnya dibiasakan seperti itu ya. Ini juga sama seperti kegiatan sehari-hari, seperti menyapu ataupun mencuci ya, kalau nggak dibiasakan nggak bisa. Nanti setelah keluar dari rumah, SMP atau SMA di luar, bahkan kuliah di luar, dia nggak akan terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, seperti mencuci, menyapu, mengepel, kesulitan dia. Apalagi dengan adab ya, adab, tingkah laku ini kan sesuatu yang sepertinya semua orang harus punya gitu. Kita sebagai pelajar ya, semuanya harus punya karakter yang mulia seperti itu, budi pekerti yang luhur kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah besar itu sulit dirubahnya ya, karena karakternya sudah menyatu di dalam dirinya kayak gitu. Jadi teman-teman, mumpung sekarang masih umur berapa ya, 14 ya, 14-15 tahun, ayo mulai diperbaiki apa yang harus diperbaiki. Misalkan saya ini sudah punya kayak emosinya kurang stabil, atau nggak biasa membantu orang tua, nggak biasa berkata sopan, itu mulai dibiasakan sejak sekarang ya, sejak masih dini, supaya ketika dewasa nanti semakin baik gitu ya. Apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai. Kalau kita dari kecilnya nggak biasa sopan, di luar rumah nggak bisa sopan gitu, di lingkungan masyarakat pun sulit untuk beradaptasi kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman tulis pengertiannya tadi di buku ya, nanti dikirim ke Ustazah. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya, dan kita bisa mendapatkan hikmah dari kisah Fatimah tadi. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.